Ya, oke, selamat siang semua. Sorry. Ya, ya, selamat siang, Emma, Nanda, dan Agung Jeki ya. Nah, kita coba search Emma. Emma kayaknya sudah ngumpul ya, sebentar. Saya tugas yang pertama belum ngecek keseluruhan. Takutnya mungkin sudah pernah saya bahas, tapi saya kelupaan. Untuk Emma, apakah bab satunya sudah sempat saya kasih koreksi ya? Bab satunya udah, Pak. Oh, bab satunya ampun. Oh iya. Nanti dah saya koreksi lagi ya. Em, yang durung sih ya. Nanda Putri sampun. Sampun, Pak. Oke, Nanda sudah. Eka Emma sudah. Rahma Fitriani. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Rahma. Cindy. Sudah, Pak. Oke. Kayak yang hadir-hadir live pasti sudah kayak. Ada yang belum misalnya nanti boleh sharing. Kak, saya belum dicek gitu misalnya. Tapi nanti akan saya koreksi. Saya benar-benar minta maaf teman-teman karena kondisi kesibukan. Jadi belas ini hampir belum semua saya cek bab satunya. Tapi beberapa teman sih sudah via Japri ke saya. Tapi ya nanti akan saya cek. Seperti itu. Nah, untuk di Google Classroom teman-teman, yang sudah ngupload sampai bab 5 ya pengumpulannya. Itu tanpa due date. Jadi terserah kapan selesai pada saat itu bisa dikumpul kayak gitu. Nah, tapi harapan saya jangan semuanya nanti terakhir pada saat UAS baru ngumpul. Kalau saya boleh bersaran, karena teman-teman di sini kalau misalnya ngambil KP, itu kan targetnya 18 Desember, sudah paling nggak harus tuntas lah laporan KP-nya kayak gitu. Nah, untuk bab yang teman-teman, terutama buat teman-teman yang memang agak sulit dapat respon dari dosen pembimbingnya, atau memang uh, ingin di-sharingkan ke saya, boleh. Nggak masalah. Nanti tinggal langsung japri aja. Cuman saya terkadang sih ketika memang memberikan saran, saya tidak bermaksud kalau misalnya ternyata bab satunya sudah di ACC oleh dosen pembimbingnya, terus teman-teman, terus saya sudah di ACC kok sama dosen pembimbing, ngapain sih lagi disuruh ngubah-ngubah, nah kayak gitu. Nah, biar tidak terjadi konflik seperti itu, jadi saya garis bawahi lagi, tujuannya teman-teman mohon diingat, tujuannya adalah ingin membuat laporan kerja praktek teman-teman itu menjadi lebih bagus. Kalaupun terjadi hal yang seperti itu, mohon teman-teman perhatikan juga masukan dari saya, apakah masukan yang sebegitu susahnya sampai mau diperbaiki jadinya sulit kali misalnya, karena mungkin saja dari pembimbing teman-teman biar cepat aja ya udah di ACC aja dah, yang penting laporannya jadi, tapi kalau dari saya pingin netapin untuk standar misalnya latar belakang yang bagus terus kayak gimana, sehingga nanti teman-teman ketika masuk ke laporan jenis yang lain seperti laporan seminar, teman-teman memang benar-benar kebayang, oh jenis laporan yang bagus sih yang kayak gini loh. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini sudah ber-17 Saya hadir. belum direvisi, Pak. Oke, dari Gede Sunia Negara. Ya. Oke. Ya, ditunggu aja, Bos. Nah, teman-teman yang sudah hadir, silahkan dicek di kolom chat. Silahkan diisi link untuk daftar hadir live session ya. Jadi daftar hadir ini tidak mempengaruhi apa-apa, hanya biar saya bisa menghitung keaktifan itu aja. Jadi kalau misalnya
eh, apa namanya? Kalau perkuliahan biasa kan 4 kali tidak hadir, tidak bisa ikut UAS. Nah, ini tidak seperti itu. Ini saya ingin mensurvei aja. Kalau misalnya saya adakan jam segini, hari Sabtu, apakah pagi, mungkin saya adakan malam pertemuan live-nya. Saya ingin tahu paling banyak itu hadir yang di jam berapa. Nah, kayak gitu aja. Oke, luar biasa. Gede senia, pembimbingnya Pak Dokter, Dokter Wawan. Ini sohib saya sebenarnya. Kok sih sebenarnya Pak Nara? Ini Pak Wawan, ya friend lah, teman dekat lah. Ya, yang pertama saya cek pasti penulisan dulu. Jadi kalau sudah sesuai dengan format, itu 70-60% biasanya penguji atau pembimbing pasti ya sudah lewat, ini sudah bagus kayak gitu. Nah, baru masuk ke paragraf-paragraf. Biasanya yang dibaca itu adalah kalimat-kalimat awalnya aja. Jadi kalau di sini Bali merupakan provinsi yang dikenal memiliki keragaman budaya, adat istiadat sampai dengan saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Jadi pasti isi dari keseluruhan paragraf ini adalah terkait dengan itu tadi, Bali sebagai provinsi yang memiliki keberagaman budaya kayak gitu. Nah, kemudian di sini menjelaskan salah satu desa adat di Bali yaitu Desa Adat Gel-Gel. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, oke, ada sekian. Nah, kemudian lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu Sekretariat Desa Adat bergerak dalam bidang administrasi khususnya ruang lingkup desa adat yang beralamat di Jalan Waturengo. Oke. Nah, misalnya keuangan pada pasar Swecapura. Ya, di sini P-nya besar, S-nya besar ya. Silakan dicek lagi. Ya, jadi berdasarkan hal tersebut, ini di-enter aja, dijadiin paragraf baru. Kalimat yang terakhir. Kemudian yang di atas Niki sudah cukup bagus sih untuk menerangkan permasalahannya. Jadi di sana menggunakan Excel. Kemudian pencatatannya seperti ini. Nah, mungkin perlu ditambahkan sedikit kalimat untuk menjelaskan permasalahan dari menggunakan Excel ini apa. Jadi kalau dengan menggunakan Excel tidak ada masalah apa-apa, ya kita tidak perlu membuat analisis rancang sistem informasi keuangan. Seperti itu. Nah, ini dari segi judul ya, analisis rancangan sistem informasi keuangan sih ya, mungkin menurut saya. Bukan sistem informasi dan keuangan, tapi sistem informasi manajemen keuangan. Kayak. Mungkin saran saya adalah tambahkan kalimat yang menyatakan oke, Sunia sampun ya. Nanti silakan dilanjutkan di bab 2. Oh, teman-teman yang lain yang baru join, silakan dicek di kolom chat. Ada link untuk absensi live session. Wah, Pak, sekarang live session di absen ya? Ya, di absen. Biar saya tahu keaktifan teman-teman dan saya apresiasi itu. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Live session ini tidak akan menyebabkan teman-teman kalau misalnya saya tidak live session sampai 5 kali atau 4 kali, nggak bisa ikutan UAS. Nggak ya. Bukan untuk penghitungan itu. Seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin belum saya cek, silahkan kalau kebetulan hadir di sini, boleh raise hand atau di kolom chat, atau langsung open mic, bilang, Pak, saya belum dikoreksi, kayak gitu, silahkan. Nanti akan saya kasih masukan. Nah, buat teman-teman yang sudah, dan ternyata belum dapat koreksi apa-apa di revisi bab 1, ditunggu ya. Saya pasti akan meluangkan waktu untuk mengkoreksi. Yang jelas sekali lagi teman-teman, ini perlu saya tekankan berkali-kali. Saya nggak kepingin teman-teman bilang ke saya bahwa
Saya sudah di ACC sama pembimbing, terus mengapa harus diperbaiki lagi? Biar nggak kayak gitu. Jadi tolong uh, berprasangka baik dulu lah gitu, bahwa oh saya dikasih masukan tujuannya biar laporannya bagus. Nah itu aja sih minta tolongnya teman-teman. Jadi kita biar sama-sama enak. Jadi kalau saya ngasih masukan apapun, itu tujuannya biar bikin laporannya bagus. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin terlewatkan di pembimbing KP-nya, itu bukan suatu hal untuk dipertentangkan kayak gitu. Itu aja sih, teman-teman. Ada yang mungkin belum saya koreksi selain Gede Sunia? Nanti saya harus cek lagi video yang sebelumnya ya, untuk memastikan. Oke, teman-teman, bertambah lagi yang ikutan join 24 orang. Silakan dicek di kolom chat, pastikan mengisi form absen. Silakan, siapa yang belum? Hesti Pararista ya? Hesti, bab satunya apakah sudah saya cek sebelumnya? Oke, topiknya cukup menarik ya untuk Hesti. Menggunakan HCI untuk analisis fitur pada aplikasi Postpay. Kalau saya sih ngasih masukan, oke lah. Mungkin di sini di dalamnya ada usability testing ya mungkin maksudnya. Ya, ya, ya. Oh, ini analisis fitur. Oke, pendekatan ini. Nah, untuk rekan Hesti, minta tolong dirapikan. Ya, silakan Hesti. Ya, silakan. Ya, mungkin ini ya masukannya di batasan masalah ini tak tolong dirapiin penulisannya. Nah, untuk rekan Hesti, mungkin ini masukan aja sih dari saya. Kalau di HCI itu kita ada namanya usability testing. Nah, Hesti bisa gunakan usability testing itu untuk melakukan analisis dari fitur yang ada di sebuah aplikasi. Nah, ini sebenarnya cukup ya topik yang cukup menarik untuk kerja praktek. Nah, sehingga kalau misalnya Hesti mengangkat istilah usability testing, Hesti bisa memasukkan tahapan-tahapan atau metode-metode usability testing yang bisa digunakan untuk menguji tampilan dari interface tersebut. Jadi karena di sini di tugasnya Hesti ada argumen yaitu memberikan masukan untuk memberikan kemudahan mengoptimalkan yang seperti itu ya. Kemudian ada juga membandingkan dengan aplikasi lain seperti aplikasi Dana atau OVO kayak gitu. Terus apakah aplikasi Postpay ini dapat menemukan apa saja kekurangan yang ada di Postpay. Ya, coba kita baca pelan-pelan kalimatnya. Dalam analisis fitur pada aplikasi Postpay menggunakan pendekatan Human Computer Interaction, lalu dibandingkan dengan aplikasi lainnya seperti Dana dan OVO, sehingga dalam penganilisaan dan peningkatan aplikasi ini dapat menemukan. Nah, oke, ya. Jadi kalimat ini kalau saya baca, saya langsung sesak nafas deh karena saya nggak ada jeda untuk ngambil nafas pada saat membaca kalimat ini. Jadi nanti coba tolong diperhatikan lagi SPOK-nya ya, subjek, predikat, objek kayak gitu.
Kalau emang keterangan. Nah, kalau emang sudah selesai satu kalimat, potong aja dengan titik. Setelah itu ngapain? Setelah itu ngapain? Jadi jangan sampai satu paragraf itu satu kalimat. Ya, dari Hesti mungkin ada komentar, silahkan. Nggak ada, Pak. Ya, nanti nggak apa-apa ya, Nggak, diperbaiki Pak. sedikit ya. Eh, Hesti ya. Sama untuk penulisan, nanti Hesti disepakati ya, postpay itu kan nama sistem. Jadi setiap ketemu nama postpay, itu biar P-nya besar ya. Iya, Pak. Sama untuk singkatan yang kayak gini. Nah, ya terima kasih kepada Hesti ya. Terima kasih karena tanggapannya siapa. Nah, itu tanggapan yang saya suka. Jadi tanggapannya jangan, saya sudah ada ACC Pak, ini udah mau ujian kok disuruh perbaiki. Oh, sudah ujian KP ya kayak gitu. Biar nggak kayak gitu. Soalnya bab 1 saya belum direvisi, Pak. Oh ya, kalau gitu kan lebih beruntung lagi sudah saya bantu revisi kayak gitu. Iya, Pak. Iya, ya, nanti coba saya cek lagi di pengumpulan bab 2-nya ya. Kalau saran saya, Hesti sih sudah ngumpul bab 2 sekarang. Ya. Karena kalau kita lihat kerja praktek ini, kita sudah di pertemuan 9. Jadi kalau kita ngitung sampai tanggal 18 Desember, itu sudah hitungan minggu, teman-teman. Jadi jangan sampai lewat dari batas akhir pengumpulan. Walaupun gosipnya, kok gosipnya? Ya setelah tanggal 18 emangnya nggak bisa ngumpul dan nggak lulus, Pak. Ya saya yakin pasti diperpanjang, tapi janganlah semua ngejar diperpanjangnya. Teman-teman coba kejar dulu di tanggal 18 Desembernya untuk pengumpulan KP-nya atau ujian KP-nya. Ya, dari segi topik ini cukup bagus, Hesti. Nah, siapa ya? Oke, yang saya lihat muncul di sini ya. Anak Agung Sagung Cynthia, apakah Tiang sudah cek laporannya? Harusnya saya yang tahu kok, saya bisa nanya balik lagi. Sudah, Pak. Agung Cynthia sampun ya? Oke. Desa Putu, sudah pasti Sampun, sudah. Pak. Sunio sudah. Desa Putu Yuliana, sudah lah. Rajin bimbingan desa. Oke. Selanjutnya Dewa Made Marta Aditama. KP apakah kelompok? Ada nggak ya Dewa Marta di sini? Saya tanya teman-teman yang hadir di live session aja dah, biar ini. Oh, IGD Pratama Wiguna. Oke, sebentar. Teman-teman yang baru join, sekali lagi silakan dicek kolom chat, kemudian silakan diisi. Ya, oke, dia lanjutkan dulu. Oke, Dian Rumah Tenun, perusahaan ini mengkomputerisasi. Sebentar teman-teman. Ini saya dari tadi belum share screen ya. Waduh, sorry. Nah, sudah ya. Apa tiba-tiba share screen-nya ngilang? Ya, sudahlah, lupakan. Oke, kita lanjut aja. Teman-teman, lanjut punyanya Gede Pratama Wiguna. Oke, terdapat berbagai kegiatan dari proses pencatatan, yaitu mereka dari hasil wawancara dengan owner. Yang kalimat-kalimat asing bolehlah dicetak miring atau diganti dengan bahasa Indonesia-nya nggak apa-apa. Jadi dari hasil wawancara dengan pemilik kayak gitu boleh.
Oke, jadi menggunakan dua sistem ya. Sistem pertama namanya Slick R. Mungkin ini sistem berbasis web ya, online. Jadi di-input di sana dulu. Tapi kalau saya baca di sini tetap menggunakan Excel juga untuk merekap. Jadi karena dua kali input sering terjadi kesalahan. Nah, hindari paragraf-paragraf yang isinya cuma satu paragraf seperti ini. Untuk teman-teman yang lain juga, paragraf itu artinya satu ide yang ingin disampaikan satu paragraf. Jadi ide pertama yang ingin disampaikan adalah CV Dian Rumah Tenun. Kemudian ide yang kedua adalah perusahaan ini sudah komputerisasi dengan menggunakan Excel dan Slick R. Kemudian diceritakan di sana Excel Slick R ngapain. Kemudian di paragraf selanjutnya diceritakan tentang kegiatan yang dilakukan dan proses pencatatannya, yaitu apa-apa dan selanjutnya. Kemudian dari hasil wawancara, jadi ini paragraf yang menjelaskan hasil wawancara. Kemudian di sini berdasarkan permasalahan tersebut sudah oke. Nah, ini mungkin tidak perlu ya. Desktop merupakan suatu aplikasi yang beroperasi. Nah, itu enggak. Karena tidak ada dalam rangkaian cerita dari atas sampai bawah. Walaupun di sini, maka dari itu penulis akan membuat sistem informasi berbasis desktop. Nah, desktop itu apa? Enggak di sana tempat menjelaskannya. Atau kalau memang mau dijelaskan, paragraf ini gabung dengan paragraf di atasnya untuk Gede Pratama Wiguna. Udah Baik, mantap Pak. banget sih ini. Seperti itu. Ini udah lumayan bagus ya. Silakan lanjut ke bab 2. Oke, silakan selain rekan Gede, siapa lagi teman-teman yang Selamat sore, Pak. sore dengan Sira? Saya Ade Ari, Pak. Ade Ari ya, gimana? Saya ingin menanyakan tentang laporan KP saya. Kan sudah diperiksa oleh dosen saya, Pak. Bab satunya, dan ditanyakan untuk output dari sistemnya itu apa. Kan saya jawab outputnya itu laporan rekapan daftar nasabah baru di LPD Kedonganan. Nggih, terus gimana? Tetapi Bu Wilda menyarankan untuk menambahkan outputnya itu, Pak. Tapi saya bingung apa yang akan ditambahkan. Oh iya ya. Output itu mungkin laporan keuangannya nih. Jadi mungkin kalau ada aplikasi tabungan yang dipasang, outputnya itu misalnya adalah rekapan jumlah setoran harian atau penarikan harian yang kayak gitu. Nah, oke. Untuk Ade, sepertinya ada kendala jaringan. Jadinya Maaf, Pak. Saya pakai akun teman saya, Pak. Oh iya. Oke, silakan Ade. Berarti untuk judulnya itu saya tambahkan lagi ya, Pak ya? Judulnya apa ya kemarin? Judulnya pendaftaran nasabah baru pada LPD Desa Adat Kedonganan. Oh iya, ya. Nah, mungkin dari segi topik, Bu Wilda sepertinya merasa bahwa pendaftaran nasabah baru itu agak sempit, jadi perlu ditambahkan lagi. Mungkin loh ya. Iya, Pak. Berarti untuk di SADS-nya nanti bisa diganti lagi ya, Pak ya? Sangat bisa. Sebenarnya SADS tidak jadi concern sih untuk saat ini, jadi nggak diperbaiki di sana juga nggak masalah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, memang di KP kan perancangan. Sehingga sebenarnya kalau saya pengen teman-teman sudah langsung ngegas saja kumpul bab 4, bab 5 ke Metopen, karena di sanalah bergulatnya banyak metodologinya. Jadi tahapan yang digunakan untuk membuat perancangan kayak gimana. Misalnya tadi ada contoh judul penggunaan analisis fitur berbasis HCI gitu misalnya. Nah, itu dijelaskan lebih detail di bab 4.
tentang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan analisis fitur tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau ada waktu, walaupun masih dalam bentuk draft, nanti silahkan di Google Classroom, saya sudah buka pengumpulan ya, tanpa due date sih itu, tanpa due date itu maksudnya terserah teman kapan siapnya kumpul-kumpul aja. Nah ini dia. Maaf Pak, saya mau minta saran juga Pak. Yuk silakan Cindy. Gini, saya sama tadi kayak Adi-Ari. Saya bingung di outputnya Pak. Disuruh sama dosen saya itu outputnya itu isi neraca, tapi yang data yang saya olah itu kan data tabungan. Apakah bisa Pak? Oke, terima kasih banyak. Jawabannya bisa ya. Neraca itu kan, bedanya neraca dengan neraca itu kan laporan kondisi keuangan sebuah perusahaan saat ini per titik tanggal tertentu. Nah, neraca itu menggambarkan akun-akun dari berapa perusahaan itu punya hutang, punya piutang, punya aset, pendapatan yang berapa, yang seperti itu. Nah, tabungan itu posisinya di neraca adalah hutang ya, teman-teman. Jadi, bagi bank, tabungan itu bukan sebuah pendapatan kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin bank atau lembaga keuangan, pemasukan lembaga keuangan itu dari mana? Dari kredit menurut saya Pak. Ya, bunga kredit dikurangi dengan bunga tabungan. Jadi kalau terlalu banyak orang yang nabung, sebenarnya banknya itu pusing juga karena dia membayar beban bunga yang lumayan tinggi. Jadi uang yang ada di bank itu harus muter kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang punya rekening, kemudian kalau teman-teman lihat angka yang ada di rekening teman-teman itu, ya itu cuma angkanya aja yang kelihatan ya. Uangnya itu belum tentu ada di bank segitu. Karena memang uangnya pasti diputar biar sustain lah perusahaannya atau bank. Jadi kalau dari segi neraca, LPD itu atau lembaga keuangan itu memperoleh keuntungan laba dari selisih antara itu tadi bunga kredit, bunga pinjaman dikurangi dengan bunga tabungan dan dikurangi yang lain-lain seperti biaya gaji, biaya ini itu kayak. Jadi kalau mau tahu operasional sebuah bank ya dari sanalah bank itu memperoleh keuntungan kayak gitu. Dan mungkin keuntungannya diperoleh dari aset-aset investasi yang dimiliki oleh bank tersebut. Jadi memang sangat memungkinkan untuk membuat laporan neraca di sana. Nah, kalau memang ada masukan untuk membuat laporan neraca, itu harus dimasukkan juga di latar belakang, sehingga latar belakangnya agak berubah ceritanya. Yaitu ada permasalahan di sana, yaitu bank ini belum memiliki sistem untuk mencatat neracanya seperti itu, sehingga diperlukan pencatatan neraca untuk mengetahui kondisi keuangan dari perusahaan. Mungkin itu masukan dari Tiang untuk Cindy Purnama. Baik Pak, jadi data yang saya perlukan tuh bukan hanya data tabungan aja, berarti Pak ya, karena nanti kan Bapak bilang tuh neraca tuh menyangkut nanti bunga kredit dan lain-lainnya tuh kayak hutang-hutangnya itu, berarti bukan hanya data tabungan aja, berarti Pak ya? Ya, ini harus lobby-lobby Cindy dengan pembimbing. Kalau pembimbingnya ngasih tabungan dan neraca tok, syukur. Tapi kalau enggak, ya udah mau nggak mau harus ditambahin dengan pinjaman. Tapi harusnya sih memungkinkan. Jadi bilang aja Cindy fokus ke aplikasi tabungannya, plus laporan yang bisa atau outputnya itu adalah laporan setoran dan penerimaan dan penarikan dana, sama laporan neraca yang khusus memperlihatkan neraca dari segi tabungannya aja. Kayak gitu. Jadi yang lain-lainnya kosong. Jadi kita nggak tahu berapa biayanya, berapa keuntungannya, nggak tahu. Yang jelas kita tahu berapa beban dari bunga tabungannya aja. Nah, kayak gitu jadinya pencatatannya. Baik Pak, sepertinya saya kayak gitu aja Pak. Nanti kalau
keseluruhan tuh kayaknya nanti judulnya kerubah lagi Pak, karena saya mengelola data tabungan. Kalau memang jadi sehingga difokuskan aja ke laporan pendataan nasabah, tabungan, sama laporan untuk pencatatan prima nota tabungan, terus tabungan yang masuk, yang keluar, plus neraca yang khusus untuk yang tabungannya aja, khusus yang menyangkut akun-akun tabungan. Nah, gitu aja untuk cari jalan tengah. Jadi itu ada kemampuan untuk ngelobi pembimbing juga. Tapi gimana cara ngelobinya biar nggak gini? Nah, itu tekniknya ada, mungkin di lain kesempatan saya coba ceritakan. Baik Pak, terima kasih sarannya Pak. Oke. Ya, selanjutnya dari Putu Ari Suryanita. Oke, Putu Ari Suryanita di sini. Kalau sudah sampai di bab 2, artinya sudah ngumpul di sini dong ya, di tugas 4 ya. Oke, mungkin masih yang di tugas lagi 1. Ya, sistem informasi point of sale, penjualan obat, apotek, kawan, Agung Pharma, berbasis web. Oke, good. Ya, ini sudah oke ya, paragraf 1 bagus, 2 juga bagus, 3 bagus, 4 nih bagus sebenarnya. Kalau bisa, kalimat sudah seharusnya ini kita coba modifikasi sedikit aja. Kita modif sedikit aja. Misalnya, biar nggak kata sudah di depannya. Mungkin kayak gini, penggunaan sistem informasi yang lebih baik atau ini. Mohon maaf, bukan tugas yang itu, tetapi tugas yang direvisi bab 1. Yang mana ya? Sebentar. Gini aja. Ari nanti coba japri saya. Nanti saya langsung gini. Yang di tugas ini bukan ya? Ya, oke. Mungkin masih ini, nanti saya tunggu japrinya dari Ari, nanti kita bahas dari sana. Nah, saya lanjut dulu. Di tugas sebelumnya, yang tadi ya, bukan. Oke, ya. Nanti tunggu japri aja saya. Nah, dari Gede Pratama Wiguna, untuk landasan teori di bab 3, bagaimana cara untuk mengutip ya, tidak kena plagiarisme. Nah, teman-teman bisa dicek di sini ya, langkah-langkah parafrase. Jadi, saya sudah nge-share ada video, silakan ditonton. Di sana ada tata cara untuk melakukan parafrase. Nah, teman-teman, sebenarnya gini, kalau dari saya sangat memegang prinsip done is better than perfect kayak gitu. Jadi selesaikan dulu bab 3, nggak apa-apa dikopas dulu tapi dia jadi, nanti baru diperbaiki lagi kayak gitu. Yang jelas tidaknya ketika teman-teman ngopas, ingat ngutip, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah itu baru teman-teman review lagi, baru lakukan perubahan. Parafrase itu menurut saya sangat enak atau nyaman dikerjakan kalau teman-teman sudah melihat struktur keseluruhan laporan bab 3-nya.
Jadi kalau laporan bab 3-nya belum terstruktur, belum jelas mau yang diisi apa aja, kontennya mau isinya apa aja, saran saya sih cari dulu yang banyak, setelah itu baru kita mikirin teknik parafrasenya. Parafrase itu intinya adalah gunakan kalimat sendiri biar tidak tapi tidak mengganti makna dari kalimat yang ada sebelumnya kayak gitu. Itu aja sih dari parafrase. Intinya kita pakai penggunaan kalimat yang berbeda kayak gitu. Nah, teman-teman silahkan yang mau bertanya atau ada sharing, saya buka untuk diskusi. Ya, sama-sama. Yang jelas untuk rekan-rekan semua, saran saya, minggu ini sudah ada progres di bab 4 dan bab 5 lah. Bab 4 terutama karena kita pengumpulan kerja prakteknya itu adalah tanggal 18 Desember. Dan 18 Desember itu waktunya cukup mepet. Belum lagi teman-teman yang sekarang posisinya di semester 5, itu banyak banget mata kuliahnya. Mungkin ada yang 24 SKS atau 20 SKS. Saran saya, buru-buru untuk segera masuk ke bab 4. Walaupun saya belum di ACC bab 1, belum di ACC bab 2, atau apapun itu, kerjakan dulu bab 4-nya. Bab 3 itu menurut saya dasar teori itu bab yang sangat bisa dikejar dengan begadang. Tapi bab 4 sama bab 5, itu begadang aja nggak cukup, itu perlu waktu 2-3 hari untuk beresin. Jadi saran saya teman-teman, kita ke bab 4 sama bab 5 dulu, kita pikirkan sebenarnya di laporan KP ini, di bab 4 sama bab 5, teman-teman mau bikin apa sih kayak gitu. Itu dulu yang teman-teman pahamin. Metodenya mau apa sih? Terus cara bahasnya mau kayak gimana? Kalau bikin perancangan, cara bahas perancangannya itu kayak gimana di bab 5? Apakah dengan UML, apakah dengan DFD? Nah, seperti itu. Jadi pertimbangannya banyak. Jadi saran saya, setelah ini saya cek segala macam, teman-teman jangan nunggu koreksian bab 1 dari saya dulu, teman-teman langsung aja coba kerjakan bab 4 sama bab 5. Bab 4 ya, bab 3 bisa kok saya skip. Bab 3 itu teman-teman bisa ya sambil jalan tuh kerjaan yang sedikit lah effortnya. Tapi bab 4 itu lumayan mikir. Bab 4 dan bab 5 lah yang banyak menyebabkan teman-teman KP-nya nggak kelar. Kayak gitu. Jadi kalau ngelihat kakak tingkat, rasio di KP itu yang nggak lulus sampai 40%. Jadi yang ngajuin KP misalnya 100 orang gitu ya, yang ujian itu cuma 60 orang. 40-nya ini ya pasti tersendat. Tersendatnya sudah pasti bukan di bab 1, bab 2, tersendatnya pasti di bab 4 sama bab 5. Karena bingung mau bikin bab 4-nya apa, bab 5-nya apa. Nah, yang saya pingin adalah saat ini kondisinya di Metopen ya. Bentar, saya coba buka siput. Nah, di siput yang ngambil metodologi penelitian F kelas saya itu 50 orang. Saya kepingin 50 ini, berapapun yang ngambil KP, ya mungkin memang bukan enggak semua yang ngambil KP. Saya pingin semuanya lulus lah. Seperti itu. Jadi mungkin saya seperti pembimbing duanya teman-teman di KP nanti kayak gitu. Tapi saya pingin targetnya teman-teman ingat-ingat waktunya 18 Desember dan sudah saatnya teman-teman untuk mendiskusikan bab 4 itu akan ngapain dan bab 5 akan ngapain. Nah, itu aja sih teman-teman untuk live session kali ini. Yang belum absen, silahkan absen. Yang jelas, untuk teman-teman, minggu depan kita coba bahas bab 4 sama bab 5 KP. Nah, untuk minggu ini sampai minggu depan, teman-teman silakan fokus dulu perbaiki ini, atau kalau memang mau, silakan coba orek-orek sedikit bab
4 sama bab 5-nya, sehingga minggu depan kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nah, kalau tidak ada, teman-teman, saya akhiri pertemuan Sabtu sore ini. Penutup untuk akhir pekan. Selamat weekend buat teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Ya, sore Cindy. Sore gede.